Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan 25 dosa syirik, memasuki dosa syirik yang ke-13. Syirik takut sial, atau kebalikannya merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, merasa takut sial dengan angka 4 atau angka 13, dan sebaliknya merasa beruntung dengan angka 10. Maka kedua-duanya termasuk syirik. Dan hal seperti ini masih banyak terjadi, bahkan di kota-kota besar. Orang yang katanya sudah pintar tapi masih percaya hal yang gak masuk akal tersebut. Dan pasti setiap yang bertentangan dengan syariat bertentangan juga dengan akal sehat dan fitrah manusia. Bagaimana mungkin orang yang berakal percaya angka 4, angka 13 bisa memberi pengaruh kepada nasib seseorang? Tapi itulah faktanya. Di kota-kota besar, di gedung-gedung megah, di hotel-hotel berbintang, ketika kita masuk liftnya, kita bisa melihat di lift itu tidak ada yang menuju ke lantai 4, tidak pula ke lantai 13. Lantai 2, 3, langsung lantai 5. Begitu pula di sebagian perumahan, tidak ada rumah nomor 13. Adanya 12, kemudian 12A. Lalu langsung 14. Bahkan sebuah maskapai di Eropa tidak ada kursi nomor 4, tidak pula kursi nomor 13. Beberapa penumpang dari negara tertentu tidak mau naik di kursi nomor tersebut. Ini kenyataan yang masih terjadi di masa modern. Terjadi juga di sebuah kota, seseorang punya semacam gedung yang biasa disewakan untuk pernikahan. Gedung itu selalu penuh, selalu ada acara pernikahan. Tapi di bulan Muharram atau di bulan Syuro mereka bilang sepi peminat, karena mereka meyakini menikah di bulan itu bisa mendatangkan kesialan. Maka jemaah sekalian, ini semuanya adalah kesyirikan dan kebodohan, bertentangan dengan akal sehat. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menegaskan kesyirikan ini. Di antaranya diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan ini sampai lebih dari sekali. Takut sial itu syirik. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata,
wa ma minna illa walakinallaha azza wa jalla yudhibuhu bittawakkul. Dan tidak seorang pun dari kami kecuali merasa takut sial. Akan tetapi Allah azza wa jalla menghilangkannya dengan tawakal. Maka hadis ini jelas ada penegasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa takut sial itu syirik. Sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab At-Tauhid dalam masail beliau, bahwasannya kata beliau dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran at-tasrih bi anna tiyarata syirkun, penegasan bahwa takut sial itu syirik. Penegasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Sulaiman bin Abdullah dalam kitab beliau Taisirul Azizil Hamid juga menjelaskan qauluhu at-tiyaratu syirkun, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sial itu syirik, sarihun fi tahrimi tiyarah, adalah ketegasan bahwa takut sial itu hukumnya haram, wa annaha minasyirki, dan bahwasannya itu termasuk syirik. Jadi jemaah sekalian, ini hadis yang tegas yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, fama kafaratu dzalik? Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang dapat menghilangkan takut sial itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Taqul, hendaklah kamu baca, Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. Wala khaira illa khairuka. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan. Wala ilaha illa anta. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Dalam hadis ini juga terkandung penegasan bahwa takut sial itu syirik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Di mana sisi kesyirikannya? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid mengatakan, wa'lam anna tatayyur yunafi at-tauhid. Ketahuilah, takut sial itu menafikan tauhid, karena itu termasuk syirik. Wa wajhu munafatihi lahu min wajhain. Dan sisi yang menunjukkan bahwa takut sial itu menafikan tauhid dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa'tamada 'ala ghairillah. Bahwasannya
orang yang takut sial itu telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama, sudut pandang yang menunjukkan bahwa takut sial itu syirik. Karena orang yang takut sial, dia telah bergantung kepada selain Allah, seperti bergantung kepada angka-angka ataupun waktu tertentu, atau mendengar suara tertentu dia anggap itu bisa mendatangkan mudarat, atau sebaliknya mendatangkan keberuntungan. Maka dia telah bergantung kepada selain Allah. Atau ketergantungan hatinya terbagi. Dia bergantung kepada Allah, bergantung juga kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik di dalam tawakal. Dan ini sudah kita bahas, bahwa tawakal itu ibadah, sehingga kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah telah berjanji Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolongnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan juga Allah kaitkan antara tawakal dengan keimanan. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Berarti orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia bukan orang yang benar-benar beriman. Maka dia telah terjerumus dalam syirik. Dan juga Allah akan menghukumnya dengan tidak menolongnya. Bahkan sebaliknya Allah akan timpakan kepadanya kebalikan dari apa yang dia harapkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Mana mungkin dia sukses kalau Allah tidak menolongnya. Dan di permasalahan syirik jimat, kita sudah sebutkan juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa bergantung kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Jadi ini sisi yang pertama. Mengapa takut sial dihukumi syirik? Karena orang yang takut sial berarti dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. As-tsani, yang kedua, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Bahwasannya dia bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Bal huwa wahmun wa takhyilun. Bahkan itu hanyalah persangkaan dan pengkhayalan. Fa ayyu rabitatin baina hadzal amr wa baina ma yahsulu lahu. Karena apa hubungannya antara sesuatu yang dia takutkan kesialannya dengan bahaya yang akan terjadi? Enggak ada hubungan. Seperti misalkan mereka meyakini menikah di bulan Muharram atau bulan Syura itu bisa memberi pengaruh pada kelanggengan rumah tangga. Maka tidak ada hubungan sama sekali. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak ada dalil syar'inya dan juga tidak masuk akal. Wa hadza la syakka annahu yukhillu bit tauhid. Ini tidak diragukan lagi
merusak tauhid. Dan ini masuk dalam kategori syirik sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, syirkul asbab, syirik dalam sebab. Kenapa itu syirik? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan. Maka meyakini sesuatu itu sebab kesialan atau kebalikannya, sebab keberuntungan, padahal Allah tidak menetapkannya, adalah syirik. Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Dan ketahuilah jemaah sekalian, satu-satunya sebab kesialan yang Allah tetapkan adalah perbuatan dosa kita. Sebagaimana di surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul menyatakan kepada kaum yang menentang mereka, kesialan kalian adalah karena dosa kalian. Itulah jemaah sekalian, satu-satunya sebab kesialan. Jadi kalau kita takut sial karena dosa yang kita lakukan, itu bukan syirik. Karena itu adalah benar-benar sebab kesialan. Jadi tidak masuk di dalam syirik sebab, karena itu benar-benar sebab. Dari mana kita tahu itu adalah sebab? Ada dalilnya. Surat Yasin ayat ke-19. Dan juga untuk membuktikan sesuatu itu sebagai sebab, ada cara yang kedua, yaitu bisa dijelaskan secara akal sehat, secara ilmiah, masuk akal antara sebab dengan akibatnya punya hubungan. Maka di sini kata Syekh, nggak ada hubungannya. Kalau kita takut sial terhadap sesuatu, itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak ada hubungan antara sebab dengan akibat. Kemudian beliau mengatakan, li'anna tauhid ibadatun wasti'anatun. Kenapa takut sial itu merusak tauhid? Karena tauhid itu adalah ibadah dan isti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah disertai dengan tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 123. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Jadi jemaah sekalian, antara ibadah dengan tawakal itu tidak terpisahkan. Beliau juga menjelaskan, orang yang takut sial itu ada dua macam. Yang pertama, dia tidak jadi melakukan hajatnya gara-gara takut sial, punya hajat nggak jadi dilakukan. Makanya jemaah sekalian, ada sunnah. Kalau di satu masyarakat mereka takut sial sehingga membatalkan hajatnya, dianjurkan kita melakukan hajat kita. Itulah sebabnya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, saya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Beliau juga mulai hidup berumah tangga denganku di bulan Syawal. Kenapa beliau perlu mengatakan beliau dinikahi di bulan Syawal? Karena ternyata keyakinan masyarakat jahiliyah ketika itu, kalau menikah di bulan Syawal itu bisa mendatangkan kesialan. Sehingga di sini ulama mengatakan, kalau begitu
jika ada dalam satu bulan orang menganggap menikah padanya bisa mendatangkan kesialan, dianjurkan kita menikah di bulan itu. Mungkin di sebagian daerah bulan Muharram mereka anggap sial kalau menikah, maka dianjurkan kita menikah di bulan Muharram untuk menyelisihi keyakinan syirik tersebut. Jadi ini yang pertama, orang yang tidak jadi melakukan hajatnya karena takut sial. Yang kedua, kata beliau, dia tetap melakukan hajatnya tapi masih penuh dengan ketakutan. Ya, ini hukumnya sama saja. Meskipun dia tetap melakukan hajatnya, tapi dalam hatinya dia merasa takut sial. Ini sama saja. Kemudian, apakah syirik besar atau syirik kecil? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menerangkan, at-tiyaratu syirkun lakin bitafsil. Takut sial itu syirik, akan tetapi ada perincian. Fa in i'taqada ta'thiraha binafsiha fahuwa syirkun akbar. Kalau seseorang meyakini sesuatu yang dia takutkan kesialannya itu dapat berpengaruh dengan sendirinya, artinya bukan Allah yang menakdirkan, semata-mata sesuatu itu berpengaruh dengan sendirinya, maka itu adalah syirik besar. Karena kalau begitu ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ini taqada annaha sababun fahuwa syirkun asghar. Namun kalau dia meyakini itu semata sebab, Allah yang menakdirkan, sesuatu itu hanya sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu adalah syirik kecil. Jadi dia masih yakin kepada Allah, bersamaan dengan itu dia menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu adalah syirik kecil. Jadi takut sial bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Kecuali jamaah sekalian, kalau melibatkan dukun, lalu mereka percaya kepada dukun tersebut, maka tidak ada lagi syirik kecil. Seperti mau nikahkan anak, diundanglah seorang dukun yang disebut ahli primbon untuk mempelajari mana tanggal keberuntungan dan mana tanggal sial. Sampai ada yang nggak jadi nikah karena dukunnya mengatakan semua hari sial, nggak ditemukan hari beruntung. Lalu datang dukun yang lain mengatakan, nggak apa-apa, tetap nikahkan saja, cuma ada syarat. Syaratnya menyembelih hewan untuk sesajen. Jadi dia tambah lagi syiriknya. Subhanallah. Ini kebodohan dan kesyirikan. Maka mempercayai para dukun adalah syirik besar. Insyaallah ta'ala kita bahas lebih detail di poin yang ke-14 di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau melibatkan para dukun tidak ada lagi syirik kecil, karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya mas sekalian, dari dua hadis yang kita sebutkan di awal tentang syirik takut sial, kita juga bisa memetik pelajaran
Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Al-Fauzan hafizahullah, ada 3 hal yang dapat menghilangkan takut sial. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma minna illa walakinna Allah Azza wa Jalla yudhibuhu bitawakkul." Tidak seorang pun dari kami kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Ditambah lagi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Beliau sebutkan 2 sifat ini, tidak takut sial dan tawakal. Kata beliau, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak minta ruqyah. Para ulama mengatakan, kenapa mereka tidak minta ruqyah? Karena kuatnya tawakal. Wala yaqtawun, tidak pula melakukan pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas, pengobatan tradisional Arab. Minta ruqyah yang sesuai syariat jemaah sekalian, dan juga pengobatan al-kai itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi mereka tinggalkan meskipun mereka butuh diobati. Jangankan pengobatan yang haram, apalagi syirik, yang makruh pun mereka tinggalkan. Kenapa? Kuatnya tawakal. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka juga tidak melakukan tatayyur, tidak berusaha mencari tahu ini sial atau beruntung. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Lihat jemaah sekalian, Nabi SAW menghubungkan antara tidak takut sial dengan tawakal. Maka tawakal itu akan menghilangkan rasa takut sial. Karena bisa jadi muncul di hati kita, dibisikkan oleh setan, awas loh, hati-hati, bisa kena sial. Maka hilangkan dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, tetap melakukan yang sudah menjadi hajat kita, jangan dibatalkan. Dan usahakan untuk dihilangkan rasa takut sial itu. Karena dalam hadis dikatakan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Berarti jangan dibatalkan hajat kita, tetap lakukan hajat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan doa yang bersifat umum maupun doa khusus. Apa doanya tadi? Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Inilah jemaah sekalian 3 hal yang bisa kita petik dari 2 hadis yang kita bahas tentang takut sial. Maka ini 3 hal yang dapat menghilangkannya. Pembahasan terakhir, ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular, tidak pula ada kesialan. Maksud hadis ini kata para ulama,
Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tidak ada kesialan, maksudnya tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Allah tetapkan. Dan Allah hanya menetapkan satu saja sebab kesialan, yaitu perbuatan dosa kita. Dan Allah pun memberikan solusi. Solusinya adalah bertobat. Kalau tidak mau tertimpa kesialan maksiat, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis, wa yu'jibuni al-fa'lu. Kata Nabi SAW, dan yang aku sukai adalah al-fa'lu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Maka beliau menjawab, kalimat yang baik. Maksudnya jemaah sekalian, kalimat-kalimat yang menumbuhkan optimisme. Kalau takut sial itu adalah bentuk pesimisme, dan itu mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalimat-kalimat optimisme itu mengandung prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang datang membawa berita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang jalannya peperangan. Jadi Umar berpesan kepada pasukan, kirim berita secara berkala, bagaimana kondisi kalian. Ketika perang masih berkecamuk, dikirim utusan untuk mengabarkan bagaimana posisi mereka. Lalu Umar bertanya, namamu siapa? Dia katakan, Qarib. Anaknya siapa? Dhufur. Maka Umar mengatakan, Dhufrun Qarib insyaallah. Jadi namanya Qarib, dekat. Ayahnya siapa? Dhufur. Artinya kemenangan. Maka Umar mengatakan, kemenangan sudah dekat insyaallah. Itu contoh kalimat optimisme. Tapi ingat jemaah sekalian, tetap kita nggak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab kalau itu bukan sebab. Tetap tidak boleh diyakini. Cuma sekedar mengucapkan kalimat-kalimat optimisme itu boleh. Tapi tetap tidak boleh kita hubungkan antara sesuatu yang bukan sebab dan akibatnya. Jadi sekedar kalimat-kalimat optimisme itu sangat bagus. Itu kata Nabi SAW yang beliau senangi. Itu tidak sama dengan takut sial atau kebalikannya merasa beruntung dengan sesuatu padahal itu bukan sebab kesialan atau bukan sebab keberuntungan. Kenapa kalimat-kalimat seperti itu boleh? Karena di dalamnya mengandung prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dalam takut sial mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak dibenarkan. Dan kalimat yang terbaik tentunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat yang terbaik. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Jadi kata beliau, pertama pertanyaannya, kenapa iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Mungkin terbetik di benak kita, bukankah kita harus minta tolong dulu agar bisa beribadah? Tapi kenapa ibadah dulu baru mohon pertolongan? Maka itu terjawab dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang ayat ini, hadza baini wa baina abdi. Ini untukku dan untuk hambaku. Artinya, iyyaka na'budu untuk Allah, dan
Iyyaka nasta'in untuk hamba. Maka untuk Allah tentu sudah sepatutnya didahulukan. Untuk Allah tentu sudah sepatutnya didahulukan. Dan juga para ulama menjelaskan, setelah iyyaka na'budu kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in, itu sudah menunjukkan bahwa kita nggak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga firman-Nya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Pertanyaan yang kedua, membenarkan ibadah kepada selain Allah. Ya, itu syirik, itu kufur. Membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kenapa? Dia disamakan dengan mereka karena kehadirannya di tempat itu menunjukkan dia meridhoi atau menyetujui perbuatan mereka. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, ayat ini menunjukkan ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Dan Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalah Nawaqidul Islam juga menyebutkan, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak menganggap kafir orang musyrik, orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan kekufuran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma', sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi orang yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah, sepakat ulama, dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia tidak meyakini la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kita sudah tahu semuanya maknanya, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka orang yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah berarti dia mendustakan la ilaha illallah, sehingga Islamnya batal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Jadi yang pertama tentang gunting pinta, memecahkan kendi dan menerbangkan burung. Apakah itu termasuk syirik takut sial? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau dia tidak punya keyakinan apa-apa, berarti tidak termasuk di situ. Cuma minimalnya ini pemborosan harta. Kendi dipecahkan, padahal bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat. Bisa digunakan sebagai tempat air, tempat wudhu. Burung dilepaskan, lari dong. Padahal bisa disembelih, dimakan.
minimal pemborosan harta. Tapi kalau diyakini itu bisa mendatangkan manfaat, maka menjadi syirik. Dan kemungkinan besar pemecahan kendi dan menerbangkan burung itu karena ada keyakinan. Perkiraan saya karena ada keyakinan itu bisa bermanfaat. Tapi kalau gunting pita sepertinya cuma sekedar formalitas, ya kan? Tapi kalau sampai memecahkan kendi dan menerbangkan burung, kemungkinan ada keyakinan bahwa itu bisa bermanfaat. Padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab kemanfaatan. Maka itu adalah syirik. Kalau diyakini itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, syirik besar. Kalau diyakini itu hanya sebab Allah yang memberi manfaat, maka syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Ditambah lagi, kalau itu atas saran dukun, maka sudah jelas kesyirikannya dan tidak ada lagi syirik kecil. Karena percaya kepada para dukun adalah syirik besar. Dan juga menerbangkan burung menyerupai perbuatan orang musyrik jahiliyah. Jadi at-tiyarah itu sendiri jamaah sekalian, takut sial, itu dari kata at-toyir, burung. Dalam bahasa Arabnya artinya burung. Kenapa? Karena dulu mereka kalau ada hajat, mereka terbangkan burung. Kalau dia terbang ke kanan atau ke depan, itu tanda keberuntungan. Kalau dia ke kiri atau ke belakang, itu tanda sial. Dari situlah dalam bahasa Arab takut sial disebut at-tiyarah. Sehingga perbuatan itu menyerupai perbuatan kaum musyrikin jahiliyah, maka itu termasuk tasyabbuh. Andai mereka tidak punya keyakinan apa-apa, maka itu bukan syirik, tapi tetap saja itu tasyabbuh, menyerupai jahiliyah. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Pertanyaan yang berikutnya tentang minta didoakan orang tua. Apakah itu juga termasuk syirik? Jawabannya tidak. Itu hal yang sangat bagus. Dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat sering minta didoakan. Seperti kisah seorang wanita hitam. Beliau datang kepada Nabi SAW minta didoakan supaya penyakitnya sembuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau saya akan doakan, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Ternyata wanita itu memilih sabar saja, gak usah didoakan ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi dia ingin tetap sakit supaya dapat pahala sabar. Tapi kata beliau, kalau saya sakit, saya khawatir aurat saya terbuka. Tolong doakan saja supaya auratnya tidak terbuka. Padahal kalau aurat terbuka, tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja, dia tidak berdosa. Tapi karena rasa malu, maka dia tidak ingin auratnya terbuka, sehingga minta didoakan kepada Nabi SAW agar auratnya tidak terbuka. Banyak kisah para sahabat minta didoakan. Maka boleh minta didoakan orang lain dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah syirik. Karena seakan-akan dia maha mendengar doa. Dan juga bertentangan dengan penegasan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di dalam kubur. Jadi meyakini mayit mendengarkan ucapan kita itu akidah yang bertentangan dengan Al-Quran. Kecuali ada dalil.
Contoh, mayit mendengar langkah-langkah kaki saat orang-orang meninggalkan kuburannya. Itu kita yakini karena ada dalilnya. Dan yang bisa mendengar itu bukan hanya mayit yang muslim, yang kafir pun dia bisa dengar. Jadi ini syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Makanya setelah Nabi SAW wafat, tidak ada para sahabat kemudian berdoa kepada beliau atau datang di kuburan beliau untuk meminta kepada beliau, tidak ada. Mereka lakukan hanya ketika beliau masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Hadir itu maksudnya kita bisa berkomunikasi secara wajar. Bukan entah dia ada di mana, lalu kita bermunajat kepadanya seakan-akan dia maha mendengar doa kita. Padahal yang maha mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, minimal dia seorang muslim. Karena kalau kita minta didoakan orang kafir, itu sama saja kita menyetujui perbuatan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga sekaligus koreksi ucapan pembawa acara. Misal biasanya, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini ucapan kufur. Berarti dia membenarkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Bukan hanya membenarkan, dia malah yang ngajak. Seharusnya dia mengatakan, ayo kita berdoa hanya kepada Allah yang satu saja. Karena Allah mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya orang yang berbuat syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan apabila itu orang tua kita sendiri, maka doanya lebih mustajab. Karena Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watus shaim, wa da'watu al-musafir. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, maka sangat bagus kita perbanyak minta didoakan. Kalau perlu setiap hari kita telepon orang tua kita, tolong doakan saya. Ini hal yang sangat bagus. Minta didoakan boleh, tidak sama dengan minta ruqyah. Memang betul dalam ruqyah ada doa, tapi ruqyah itu enggak semuanya doa. Ada juga bacaan. Contoh kita bacakan kepada seseorang ayat kursi, kan di situ tidak ada lafaz berdoa, tapi ayat kursi termasuk sebaik-baiknya ruqyah. Jadi minta didoakan sunnah, karena Nabi SAW sendiri dimintai doa oleh para sahabat ketika beliau masih hidup. Dan juga para sahabat, kalau ada orang mau pergi haji dan umroh, mereka minta didoakan. Jadi kesimpulannya, minta didoakan boleh. Dia tidak sama dengan minta ruqyah. Karena ruqyah bukan sekedar doa di dalamnya. Kenapa minta ruqyah itu terlarang? Karena jemaah sekalian, dikhawatirkan orang yang minta ruqyah itu hatinya akan bergantung kepada yang meruqyahnya. Karena itu tadi, yang meruqyah itu yang dia lakukan bukan semata-mata berdoa kepada Allah. Dia juga membacakan ayat dan meniup. Ini juga cara meruqyah yang disunnahkan. Dibaca kemudian ditiup kepada orang yang sakit. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu
juga hijrahmu.